Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat. Selamat datang di channel Dzaf TV. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga kalian senantiasa dianugerahi kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu taat ketika diuji dengan kemiskinan, namun ingkar ketika diuji dengan kemewahan. Penasaran dengan kisahnya? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ada sahabat yang bernama Abu Salabah. Hidupnya sangat miskin dan kekurangan, namun ia terkenal sebagai seorang yang taat mengerjakan sholat berjamaah bersama Nabi serta sahabat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam heran, kenapa Abu Salabah selalu pulang lebih awal selesai sholat berjamaah. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan bertanya, "Wahai Salabah, mengapa aku lihat engkau selalu terburu-buru pulang ke rumah?" Salabah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sebenarnya hamba ini seorang yang sangat miskin. Kebetulan hanya inilah saja sehelai kain yang hamba miliki. Itu sebabnya, hamba tidak sempat menunggu lama sebab kain inilah yang dipakai oleh istri hamba yang kini sedang menunggu untuk sholat di rumah." Pada suatu hari Salabah merayu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya bersedia mendoakan dirinya agar Allah Ta'ala memberinya harta kekayaan. Mendengar permintaannya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya bersyukur dengan apa yang ada. Hal itu dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut pada saatnya Salabah lupa daratan. Salabah merayu lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bersumpah bahwa ia orang yang berhak mendapat bantuan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah agar Salabah diberi kemewahan. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya 2 ekor kambing untuk dirawat. Seiring berjalannya waktu, berkembang biaklah kambingnya yang membuatnya terpaksa berpindah keluar Madinah karena kambing yang dipelihara kian banyak dan kawasan ladang ternak sudah tidak mencukupi. Pada satu ketika turun perintah Allah mengenai zakat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 2 orang pegawainya memungut zakat dengan membawa surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan jenis-jenis harta benda yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Mereka juga diperintahkan supaya pergi ke tempat Salabah mengambil zakat binatang ternaknya. Juga mengambil zakat dari seorang lagi yang tinggal tidak jauh dari situ. Setibanya mereka ke tempat Salabah dengan mengenalkan diri sebagai pemungut zakat dan membacakan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Salabah pura-pura tidak paham. Ia mengatakan bahwa zakat yang dikenakan itu sama saja dengan cukai pajak. Kemudian Salabah meminta mereka datang sekali lagi ke tempatnya, sekembalinya mereka dari tempat lain. Setelah itu kedua petugas tadi mampir sekali lagi untuk memungut zakat dari Salabah. Salabah masih juga berdalih dan akhirnya dia mengusir dan meminta mereka pergi. Kedua petugas itu kemudian kembali ke Madinah dengan membawa zakat yang telah dipungut dari yang lain dan juga membawa berita Salabah yang enggan membayar zakatnya. Mendengar hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat marah dan berdoa semoga Salabah mendapat balasan yang seburuk-buruknya atas tingkah lakunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Salabah diberitahu oleh seorang sahabatnya tentang perkara kabar itu, gemetarlah dia, lalu dia pergi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon maaf dan memohon menerima zakatnya. Tetapi permohonannya ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersabda, "Aku dilarang oleh Allah Ta'ala menerima zakatmu." Salabah menyesal atas apa yang dilakukannya. Dia berguling-guling di atas tanah sebagai wujud penyesalannya. Ia adalah salah seorang yang dimurkai Allah dan Rasulnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Zakatnya juga ternyata ditolak oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka tidak mau menerima zakat dari Salabah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menerima zakatnya. Demikian seterusnya sampai Salabah meninggal dan seluruh hewan peliharaannya juga ikut mati. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua tidak termasuk golongan orang yang merugi, amin. Demikianlah kisah tentang Salabah, seorang sahabat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ketika dia berada dalam kesusahan. Namun menjadi ingkar saat dia bergelimang kemewahan. Itulah ujian dalam hidup, terkadang kesulitan bisa membuat kita menjadi kuat dan sabar. Namun kemewahan membuat kita lalai bahkan ingkar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Zaf TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.